Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin melakukan proses penyortiran pada ikan lele yang saya budidayakan di media galon, teman-teman. Jadi ini usia kurang lebih sekitar 17 hari ya, teman-teman. Dari awal saya tebar ukuran 34 atau 35. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, ini saya sudah mempersiapkan alat untuk proses penyortiran. Yang pertama adalah ember untuk sebagai media untuk menyaring ikan ketika saya menuang ikan, menuang air yang ada di galon itu, ikannya supaya tidak ikut terbuang ya. Jadi seperti inilah teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang kemarin bertanya mengenai tentang jumlah tebar saya awal itu berapa ekor per galon, untuk awal tebar saya itu isi kurang lebih sekitar 15 ekor teman-teman ya. Tapi untuk setiap saya melakukan penyortiran itu biasanya saya kurangi 2 atau 3 ekor dengan bertujuan supaya untuk pertumbuhan ikan lele itu supaya lebih cepat ya, karena media yang saya gunakan itu kan galon ya, jadi supaya tidak terlalu padat ya jumlahnya. Jadi untuk usia 17 hari dari awal saya tebar di ukuran 34, menurut saya ini lumayan lama ya, karena saya awal tebarnya itu di bibit ukuran kecil teman-teman ya. Jadi maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman ketika awal tebar itu belilah bibit ukuran 46 atau 57. Nah, berbeda dari yang video saya yang kemarin yang panen bulan lalu ya, itu saya tebar di ukuran 46 ya. Itu masa usia panennya itu 1,5 bulan sampai 2 bulan ya, itu sudah mulai saya panen. Nah, ini sudah saya lakukan penyortiran yang kedua teman-teman ya. Untuk usia 17 hari ini saya lakukan proses penyortiran yang kedua, yang kemarin di usia 10 hari ya, dan ini yang ke-7 hari ya teman-teman ya. Di setiap 10 atau 7 hari sekali saya melakukan penyortiran dan juga membersihkan media galon ya, supaya ketika saya membuat konten itu teman-teman bisa melihat pertumbuhan ikan lele ya. Karena banyak sekali netizen yang beranggapan kalau budidaya ikan lele di media galon ini dikira hanya settingan atau diisi ikan besar ya. Jadi maksudnya enggak saya real budidaya di galon ya. Nah, untuk teman-teman juga yang kemarin berkomentar mengenai budidaya ikan di galon ini dikira sebagai pembodohan publik, coba teman-teman jelaskan ya apa alasannya teman-teman berkomentar tersebut ya. Komentarnya itu seperti itu. Sedangkan tujuan saya budidaya ikan lele di media galon ini tidak sebagai untuk usaha ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau menonton video saya itu silahkan tontonlah video saya dari awal sampai akhir supaya teman-teman tidak salah paham. Nah, ini saya akan coba tunjukkan ya teman-teman perbedaan dari ikan lele yang masih ukuran 35 dan ini ukurannya sudah 57 ya atau 68. Bisa teman-teman lihat perbedaannya saya jauh. Kenapa saya melakukan penyortiran, yaitu adalah supaya pertumbuhannya itu supaya yang pertama merata ya, dan yang kedua supaya ikan lele itu tidak terjadi kanibalisme ya. Dan untuk teman-teman yang kemarin ini saya bahas lagi ya, yang kemarin berkomentar mengenai tentang video ini dikira tentang pembodohan publik, itu maksudnya gimana, tolong jelaskan ya. Karena tujuan saya adalah mengedukasi kepada teman-teman bahwasanya budidaya ikan lele itu tidak harus dengan modal yang besar ataupun lahan yang luas ya. Jadi kita bisa memanfaatkan lahan-lahan di samping rumah ataupun di belakang rumah ataupun di depan rumah ya, atau teras-teras rumah ya, dengan kita budidaya ikan lele di media galon. Nah, tentunya dalam budidaya ikan lele di media galon ini itu ada beberapa syarat yang teman-teman wajib penuhi ya. Yang pertama, teman-teman wajib memberikan pakan pada ikan lele itu minimal 1 hari 2 kali. Yang kedua, teman-teman wajib mengontrol kondisi air ya, supaya pertumbuhan ikan lelenya itu tidak terhambat dan juga tidak terjadi ikan sakit ya. Dan lagi teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui untuk budidaya ikan lele di media galon ini, teman-teman jangan sampai menempatkan di tempat yang terlalu terbuka ataupun terlalu panas ya.
karena bisa mengakibatkan overheat atau suhu yang terlalu panas pada media galon. Karena media galon ini kan transparan ya dan tidak ada penutupnya, itu bisa mengakibatkan suhu pada galon itu meningkat sehingga ikan bisa mateng ya, atau kepanasan ya. Itu bisa mengakibatkan ikan terkena aeromonas ataupun ikan mati. Nah, untuk teman-teman ini saya jelaskan lagi, tujuan saya bikin konten mengenai tentang budidaya di media galon ini, tujuannya adalah yang pertama sebagai hiburan ya teman-teman, untuk teman-teman supaya tidak stres ketika bekerja. Teman-teman bisa membuat aktivitas memberi makan ikan lele ataupun merawat ikan lele. Nah, yang kedua adalah tujuan saya supaya teman-teman yang berada di kota ataupun di desa yang lahannya tidak terlalu luas ataupun tidak mempunyai lahan yang cukup untuk budidaya ikan lele di kolam terpal ataupun kolam beton, teman-teman bisa budidaya ikan lele di media galon seperti yang ada di video ini ya. Nah, ini sudah saya melakukan proses penyortiran dengan cara manual ya, tidak saya menggunakan bak sortir seperti yang di kolam-kolam besar, karena dengan di media galon ini kita bisa ambil dengan berdasarkan ukuran dengan kira-kira saja ya. Itu masing-masing galon itu saya isi 10 ekor ya, karena ini sudah tahapan penyortiran yang kedua teman-teman ya. Harapan saya nanti untuk teman-teman yang sudah praktek ataupun sudah mencoba sistem ini tuh ada yang berhasil dan berkomentar di channel saya ya, bagaimana hasilnya dan bagaimana menurut teman-teman atau pendapat teman-teman mengenai tentang sistem budi galon ini. Nah, tujuan saya adalah sebagai pengedukasi untuk teman-teman ya. Teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, selain dari itu, saya ingin teman-teman ketika budidaya ikan lele di media galon ini itu yang mungkin lahannya terbatas, itu teman-teman bisa menikmati atau merasakan hasil dari panen ikan lele, hasil dari budidaya teman-teman sendiri ya. Jadi untuk budidaya ikan lele di galon ini sebenarnya sih tidak terlalu rumit atau tidak susah ya, tidak menggunakan probiotik ataupun antibiotik jenis apapun ya. Intinya teman-teman cukup memperhatikan kualitas air dan pemberian pakan, itu saja sudah cukup ya. Nah, untuk apa ya teman, ikan lele yang saya sortir biasanya ketika saya baru masukkan itu ikannya akan cenderung diam seperti yang ada di video ya, ataupun biasanya menggantung. Itu hal wajar karena tentunya dalam proses penyortiran ini pasti ikan akan stres ya. Nah, untuk teman-teman yang mengalami kasus seperti ini jangan panik dan jangan diberikan pakan terlebih dahulu sampai kurang lebih sekitar minimal 30 menit ya, baru kita kasih pakan dengan jumlah yang sedikit. Nah, untuk pemberian pakan itu sendiri ya teman-teman, untuk saya pribadi tidak memberikan pakan yang banyak ya. Mungkin teman-teman berpikir ya, untuk budidaya ikan lele itu menghabiskan pakan yang terlalu banyak. Sebenarnya kalau kita budidaya ikan lele media galon ini cukup kita memberikan pakan sedikit saja teman-teman ya. Bahkan untuk kita membeli pakan 1 kilo itu mungkin satu minggu itu nggak habis ya, ataupun 1 minggu lebih lah, atau 10 hari itu nggak habis teman-teman ya. Dan kita kembalikan lagi dari jumlah tebarnya itu berapa ya. Mungkin kalau teman-teman jumlah tebarnya 1000 ekor ya, mungkin 1 minggu itu kurang ya teman-teman ya. Nah, seperti inilah saya ketika menyortir teman-teman ya. Saya pilih dengan satu-satu ataupun hanya berdasarkan kira-kira ya. Kalau yang masih kecil saya taruh di ember nanti ataupun di bak kontainer. Untuk air yang saya gunakan dalam media penyortiran ini, saya menggunakan air baru ya, atau air pump ya teman-teman ya. Itu aman apabila air pumpnya itu tidak mengandung kadar kaporit ya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk ikan lelenya itu dalam kondisi yang sehat ya, walaupun saya sudah sortir dia masih tetap lincah ya atau agresif ya. Dan ketika teman-teman melakukan proses penyortiran ini, saya harap teman-teman melihat atau memperhatikan kualitas air ataupun memperhatikan kualitas bibitnya teman-teman ya. Karena apabila kualitas airnya masih bagus, saya harap teman-teman untuk airnya itu ditampung ya. Apabila teman-teman eman dengan airnya, ditampung di ember, lalu kita manfaatkan air yang dari sebelumnya kita gunakan lagi.
Nah, kalau airnya sudah rusak, kita ganti dengan air baru, itu jauh lebih aman ya, dan tidak berisiko teman-teman ya. Ya, ini untuk bibit ikan lele yang sisanya ya, atau ukurannya istilahnya itu sortiran yang paling kecil ya. Ini saya taruh di bak kontainer. Padahal kemarin saya ini isi di bak kontainer ini kurang lebih sekitar 50 ekor ya teman-teman ya, untuk masing-masing bak kontainer ini ya. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba sistem budidaya ikan lele di media galon ini, silahkan teman-teman langsung saja dipraktekkan ya. Jangan banyak komentar, karena jika teman-teman berkomentar atau terlalu banyak bertanya, teman-teman tidak tahu bagaimana real dan nyatanya ya. Nah, ini saya memang tidak ada settingan sama sekali ya. Ini saya memang benar-benar budidayanya itu dari awal tebar itu memang ukuran kecil ya. Dan kemarin sudah saya jelaskan di video saya awal tebar itu, ukuran 34 atau 35 itu terlalu kecil, dan mungkin masa panennya itu bisa sampai 2,5 bulan sampai 3 bulan ya. Nah, ini untuk ukuran ikan lelenya ini sudah berukur 57 ya, 57 ataupun 67 ya. Nah, setelah saya sudah masukkan ke galon, beginilah penampakan ikan lelenya teman-teman. Untuk pemberian pakan sendiri saya kasih pada pagi, siang, sore ya, ataupun pagi, siang, sore, dan malam hari. Karena saya jadwalnya full di rumah ya, jadi saya memberikan pakan itu terkadang 3 atau 4 kali, terkadang juga 2 kali sehari. Tapi kalau bisa itu teratur teman-teman ya, itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih maksimal untuk pertumbuhan ikan lele. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Jika ada suatu kurang dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.